beberapa waktu yang lalu di Solo, itu anak-anak kecil merusak makam orang yang berbeda agama. Dan ini ternyata juga direstui oleh guru sekolahnya, sekolah yang ternyata adalah sekolah informal. Sekali lagi, pemerintah kemudian juga pemerintah lokal melakukan tindakan tegas terhadap peristiwa tersebut. Nah, demikian pula peristiwa di tempat yang lain gitu. Ini bahkan makam, artinya apa? Artinya masyarakat atau warga kita yang sudah tidak memiliki kehidupan di dunia, sudah berada di alam yang berbeda, itu masih mengalami diskriminasi, masih mengalami pembedaan perlakuan yang didasarkan pada perbedaan identitas atau agama. Halo sahabat penyuluh di seluruh tanah air Indonesia. Apapun agama, suku, ras, dan golongan Anda, jika Anda adalah orang toleran, jangan lupa like, komen, dan subscribe video Penyuluh Zaman Now. Bersama kita bisa. Pada kesempatan kali ini, panitia memberikan waktu 7 menit. Semoga saya bisa menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua. Ya. Tadi Prof. Mukti sudah menyampaikan dengan sangat baik berbagai prinsip penting dari kehidupan bersama. Demikian juga Prof. Amani Lubis dan beberapa narasumber yang lain. Saya kira saya hanya akan mengajak kita untuk merefleksikan kehidupan di sekitar kita. Ya. Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini di mata internasional sudah terlanjur dikenal, ya. Sudah terlanjur dikenal sebagai negeri yang bineka dan ramah dengan kehidupan toleransinya yang dikenal baik. Gitu. Nah, kita ingin merefleksikan ulang apakah atau sejauh mana sebetulnya citra itu sudah terefleksikan dalam kehidupan sosial kita. Beberapa laporan internasional juga menyebut bahwa Indonesia masih memiliki catatan terkait dengan kehidupan kebebasan beragama. Demikian pula juga ada catatan dari Dewan HAM untuk melakukan langkah-langkah. Ya, mereka biasanya melakukan review secara rutin terhadap kehidupan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Di Wahid Foundation sendiri kita secara rutin, terkadang setiap tahun, terkadang 2 tahun, tapi catatan tiap tahun kita memiliki berbagai rekaman peristiwa yang masih memperlihatkan banyak event atau banyak kejadian yang kita bisa nilai masih belum memenuhi cita-cita kita mengenai kehidupan berbineka yang saling menghargai satu sama lain. Gitu ya. Boleh di next. Nah, ini sekedar peristiwa yang barangkali sudah kita kenal ya. Kita tahu di beberapa waktu yang lalu ada murid sekolah. Murid sekolah itu artinya dia masih dikategorikan anak-anak gitu. Yang sesungguhnya di kelasnya sudah melakukan hal yang menurut standar HAM tadi itu sudah sangat baik karena memilih ketua kelas tanpa memandang status keagamaannya. Ya. Tetapi begitu yang terpilih adalah yang berbeda agama, yang kebetulan adalah minoritas, ya, yang mereka memilih minoritas. Kemudian pihak guru itu meminta untuk menganulir pemilihan itu dan mengulang pemilihannya. Pemerintah sudah melakukan langkah yang bijak, tentu saja sudah melakukan mutasi dan sudah melakukan peringatan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pengajar dan sekolah tersebut. Namun di sini kita memiliki pertanyaan yang cukup mendasar ya, kira-kira apa sih makna dari peristiwa yang ada di sekitar kita ini, di sekolah, di sekeliling anak-anak kita ini? Apakah anak-anak siswa itu lebih memiliki atau hanya mendapatkan ajaran yang dianggap kurang toleran dari mereka yang generasi lebih tua misalnya, yang sesungguhnya mereka sendiri sudah memiliki kesadaran tentang toleransi
atau kebebasan beragama itu sendiri. Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Bisa next. Ada peristiwa yang lain yang cukup mengejutkan. Beberapa waktu yang lalu di Solo, itu anak-anak kecil merusak makam orang yang berbeda agama. Dan ini ternyata juga direstui oleh guru sekolahnya, sekolah yang ternyata adalah sekolah informal. Sekali lagi, pemerintah kemudian juga pemerintah lokal melakukan tindakan tegas terhadap peristiwa tersebut. Nah, demikian pula peristiwa di tempat yang lain gitu. Ini bahkan makam, artinya apa? Artinya masyarakat atau warga kita yang sudah tidak memiliki kehidupan di dunia, sudah berada di alam yang berbeda, itu masih mengalami diskriminasi, masih mengalami pembedaan perlakuan yang didasarkan pada perbedaan identitas atau agama. Nah, ini tidak hanya 1-2 kasus. Di Wahid Foundation kami paling tidak setiap tahun mencatat puluhan kasus yang masih memperlihatkan tindakan atau perilaku kurang menghargai perbedaan agama. Bisa yang sangat halus, bisa yang bersama dengan kekerasan. Terakhir juga kita dengar ada beberapa kasus penolakan pendirian rumah beribadah. Nah, ini artinya apa? Artinya kita masih memiliki banyak sekali PR, banyak sekali pekerjaan rumah untuk paling tidak menyesuaikan apa yang sudah menjadi filosofi negeri kita, negeri yang ramah, multi agama, multi etnis gitu, dan menghargai satu sama lain. PR kita bagaimana ini mewujudkan dalam dunia nyata. Nah, kami di beberapa komunitas bersama dengan rekan-rekan di Indonesia mengambil beberapa pelajaran, melakukan beberapa langkah dan mengambil beberapa hal yang bagi kami ini penting untuk kita garis bawahi. Bisa dilanjutkan. Next, ya. Salah satu yang kita pelajari di lingkungan sekolah, ya. Pertama, ternyata sistem tidak sepenuhnya mendukung, bukan dalam pengertian sistem secara nasional ya, tapi kita bisa melihat sistem yang ada di sekolah. Jadi kebijakan di tingkat sekolah, banyak misalnya kepala sekolah yang tidak memiliki kesadaran penuh bahwa sekolahnya itu memiliki murid yang banyak berbagai-bagai agama, tidak hanya satu agama saja. Nah, sebagian besar masih cenderung memperlakukan model satu agama di sekolahnya, sehingga kita tahu misalnya guru agamanya hanya ada satu, tidak disertai dengan guru agama yang agama yang lain gitu, dan pada kasus tersebut malah memaksakan seragam yang hanya berlaku bagi agama tertentu, padahal misalnya pemaksaan jilbab terhadap mereka yang berbeda agama, yang tidak menganut Islam. Nah, ini soal sistem kebijakan sekolah ya, penting untuk kita perhatikan. Kemudian aktornya guru. Bapak Musyabah, mohon maaf, waktunya tinggal 2 menit lagi, mohon maaf Pak. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih telah mengingatkan. Ini sedikit lagi. Ya, yang kedua, aktor baik di tingkat guru maupun di tingkat siswa. Di tingkat siswa, memang siswa ini menjadi yang penting untuk dibimbing. Dalam konteks ini kita bisa melakukannya melalui organisasi siswa. Jadi selain pendidikan, proses belajar mengajar, di proses organisasi siswa ini menjadi penting untuk diperhatikan bagaimana mereka bisa beraktivitas, berkreasi, dan saling bertemu satu sama lain dalam kondisi dalam situasi plural, dalam situasi berbineka. Dan yang terpenting juga adalah yang ketiga adalah budaya. Budaya itu artinya bahkan dalam kebiasaan di kelas. Kita tahu kebiasaan di kelas yang sederhana, misalnya satu bangku dengan mereka yang berbeda agama, tidak satu bangku dengan mereka yang berbeda agama, misalnya. Itu menjadi pemantik, menjadi langkah yang bisa mewarnai budaya yang ada di situ. Kalau sejak awal lingkungan kebudayaan kita biasakan bahwa duduk satu bangku berkegiatan dengan mereka yang berbeda agama itu sesuatu yang asik, sesuatu yang patut dirayakan. Nah, saya kira lama-kelamaan budaya memahami yang berbeda bisa terbentuk secara baik. Ya, selanjutnya next, ini yang terakhir saja, saya cepat saja. Nah, ruang perjumpaan tadi sudah disebutkan panjang lebar oleh Prof. Mukti, tapi ini kita perlu tekankan sekali lagi. Ruang perjumpaan yang kita tidak lagi merasa punya identitas yang berbeda yang harus ditanyakan berulang-ulang.
Misalnya seperti apa? Ketika misalnya kita di pasar beraktivitas dagang, kita tidak perlu mempertanyakan agamamu apa, identitasmu apa, tidak perlu. Tapi kita berinteraksi secara natural begitu saja. Nah, ruang-ruang perjumpaan ini penting untuk kita perluas gitu ya. Di White Foundation sendiri kita menginisiasi banyak kawasan desa damai yang memperluas ruang-ruang perjumpaan ini. Nah, ini perlu sekali lagi diperkuat dengan komitmen baik oleh pemimpin informal maupun pemimpin formal. Ini hal-hal yang sangat praktis yang penting untuk kita jalankan. Dan yang terakhir dan penting sekali adalah keberanian bertindak. Tadi kasus yang di Solo, Pak Wali Kota langsung turun ke jalan, langsung turun lapangan, ya, mengatasi kasusnya itu sendiri. Nah, keberanian bertindak dari pemimpin yang formal maupun yang informal ini penting untuk kita perkuat terus-menerus. Jadi kita berharap ketika ada peristiwa-peristiwa yang mengorbankan misalnya toleransi atau minoritas kepercayaan atau beragama, pemimpin-pemimpin formal dan informal berani bertindak untuk memulihkan kembali suasana kemajmukan di masyarakat kita, sehingga mimpi kita menjadi masyarakat Indonesia yang diverse, yang majmuk dan damai bisa terwujud. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.